kita nggak bisa ditipu. Ya. Sehingga kita menjadi apa? Utuh dan pulih. Yes. Karena nggak bisa dipermainkan. Amin. Roh Kudus membuat kita dalam posisi yang confident. Yes. Ya, kita tidak bisa digoyahkan. Katakan, tidak bisa digoyahkan. Tidak bisa digoyahkan. Teruskan lagi ya. Roh Kuduslah satu-satunya yang membimbing dan mempertahankan, menghibur dan menenangkan kita. Katakan amin. Wow. Jadi kalau lagi senewan, Roh Kuduslah jawabannya. iya. Roh Kudus selalu ada menyertai kita, bersama dengan kita. Kalau lagi burn out, Roh Kuduslah jawabannya. iya. Sayangnya kita selama ini tidak mengerti betapa peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang begitu dahsyat. Iya. Kalau kita mengerti hal ini, maka apa yang tadi didoakan Bu Mira tadi, kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Mulai hari ini bermitralah begitu erat dengan Roh Kudus dan jadikan dalam kemitraan ini Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Amin. Yuk katakan dengan saya, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau mitraku yang luar biasa. Engkau adi mitraku. Engkau membimbing aku. Engkau membimbing Engkau aku. mempertahankan aku. Engkau mempertahankan Engkau menghibur aku. Engkau menghibur aku. Dan engkau menenangkan Dan jiwaku. engkau menenangkan Hai jiwaku. Hai jiwaku. Jangan takut. Jangan takut. Roh Kudus menolongmu. Roh Kudus menolongmu. Amin. Teruskan lagi. Nah, yang menarik, kata penolong ini dan penyelamat juga dalam bahasa Aram adalah parakleta. Yuk kita baca sama-sama ya. Paraklet. Bahasa Aram itu bahasa aslinya Yesus pada waktu masa itu ya. Jadi ini seperti bahasa Ibrani juga bahasa Aram ya. Kita lihat sama-sama ya. Roh Kudus adalah Roh Kristus, juru selamat kita. Kata Aramnya adalah parakleta yang diambil dari dua akar. Kata yang pertama prak, yaitu mengakhiri, menyelesaikan atau menyelamatkan. Dan kata kedua lita yang artinya kutuk. Ya, jadi pegang ini. Jadi Roh Kudus menyelamatkan kita dari kutuk. Berikutnya ya, yuk kita baca ya. Roh Kudus datang untuk mengakhiri pekerjaan kutuk sebagai akibat dosa dalam kehidupan kita dan menyelamatkan kita dari setiap efeknya. Parakleta berarti seorang penebus yang mengakhiri kutuk. Wow, ini dahsyat. Sehingga dengan kita bermitra dengan Roh Kudus, pola, pikir, kebiasaan yang membuat kita dalam kutuk itu dijauhkan dari kita. Amin. Bahkan dengan kita bermitra dengan Roh Kudus, kita akan dilepaskan dari perilaku hidup di dalam kutuk. Yes. Wah, ini luar biasa banget. Ini Karena dahsyat. kutuk itu bekerja dalam pola pikir kita, dalam belief system kita. Jadi ketika kita bermitra dengan Roh Kudus, maka pikiran kita akan diperbarui terus dengan firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu akan menjadi kebenaran yang akan menyingkapkan pewahyuan-pewahyuan yang baru dalam pikiran kita ya. Nah, kalau begitu saudara, Roh Kudus katakan, Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus adalah penyelamat. Roh Kudus adalah penyelamat. Amin saudara. Nah, Roh Kudus bukan hanya penolong dan penyelamat, tapi di dalam Roh Kudus ada kuasa yang dahsyat itu. Amin. Yuk kita lihat sama-sama ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, luar biasa. Wow. Katakan dengan saya, kuasa. Kuasa. Yuk, bahasa Yunaninya apa kata kuasa ini ya? Kuasa yaitu dunamis, artinya kuasa, kekuatan dan kemampuan untuk dapat melakukan hal-hal yang ajaib, yang menakjubkan dan yang mustahil atau mujizat. Wow. Amin. Siapa kita saudara? Tapi karena kita bermitra dengan Roh Kudus, maka kemampuan ilahi itu akan bekerja di dalam kita. Amin. Sehingga kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang mustahil itu. Yes. Yang ajaib, yang menakjubkan. Amin. Jadi hari ini kalau kita menyadari kebenaran ini, saudara akan lihat, tidak ada satupun yang bisa menghalangi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Semua yang menjadi kehendak Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan Amin. kita. Katakan, yang sakit disembuhkan. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Pintu-pintu terbuka. Mujizat terjadi. Amin. Amin. Karena Roh Kudus ada dalam kita. Amin. Dan apa dampaknya ketika kita bermitra dengan Roh Kudus, kita menjadi pribadi yang penuh sukacita, Iya. penuh semangat, penuh gairah,
penuh dengan pengharapan yang dahsyat di dalam Tuhan. Jadi kita tidak menjadi pribadi yang loyo, Ya. yang kalah, Amin. yang Ya. melihat situasi keadaan begitu menakutkan. Tidak, Ya. karena kita tahu Ya. Roh Kudus yang memberikan kepada kita rasa aman dan menenangkan kita, menghibur kita, menasihati kita. Amin. Amin. Kita mau dong menjadi pribadi-pribadi yang seperti itu. Sehingga orang melihat hidup kita, mereka melihat kehidupan Allah ada di dalam kehidupan kita. Amin. Allah tidak terkalahkan, bukan? Amin. Karena itu semua terjadi dalam hidup kita. Karena kita bermitra dengan Roh Kudus. Amin. Nah, Roh Kudus itu juga bukan hanya kuasa, tapi Roh Kudus itu berbicara tentang kasih Allah itu sendiri. Yuk kita lihat sama-sama ya. Ya. Roma 5 ayat 5, yuk kita baca ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wow. Kita baca versi berikutnya ya. Pengharapan ini bukan angan-angan yang mengecewakan. Karena Sekarang kita dapat mengalami cinta Allah yang tidak berkesudahan, yang mengalir ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Wow. Wow. Jadi kalau saudara menyadari hal ini, ketika kita bermitra dengan Roh Kudus, katakan dengan saya, saldonya penuh. Saldonya penuh. Saldo kasihnya penuh. Saldo kasihnya penuh. Saya tanya kepada saudara, hidup ini penuh dengan debit enggak? Suami marah-marah, anak bisa ini, cucu juga bisa macam-macam gitu kan? Ya kan? Kalau saudara saldonya penuh, kasih tahu kiri kanan, marah-marah nggak penting. Tersinggung nggak penting. Kecewa nggak penting. Katakan happy terus. Iya. Amin saudara. Jadi saudara punya pertahanan itu kuat. Kita mempunyai benteng yang kuat karena kasih Allah itu dicurahkan habis-habisnya ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Bayangin, kasih Allah yang tidak berkesudahan. Wow, itu seperti mata air di dalam kita gitu. Amin. Jadi kalau kita bermitra dengan Roh Kudus itu kasih seperti mata air meluap. Yes. Jadi yang saudara lihat tuh orang marah-marah tapi saudara kepingin mengasihi dia gitu. Iya, itu Hebat karena banget, pekerjaan Roh Kudus. Coba kalau ibu-ibu kayak begitu, kira-kira di rumah surga nggak? Yes. Lihat pembantu misalnya nyebelin gitu ya, tapi saudara sayang gitu pembantu. Iya. Jadi kalau saudara pulang ya, pembantu, supir, tukang kebun gak ada yang tiarap. Ibu pulang, tiarap semuanya, wah nyonya pulang. Sampai kucingnya sama anjingnya tiarap semua, aduh nyonya pulang. Tapi kalau saudara dipenuhi dengan kasih, ibu pulang, wah kucingnya keluar, tukang kebunnya keluar, ibu, wah. Semua pada keluar. Saudara menjadi pribadi yang sangat dikasihi. Amin. Dikagumi, ditanti-nantikan, Yes. dicari. Amin. Amin. Jangan sampai saudara pulang, mama lagi pulang. Misalnya saudara telepon, mama lagi telepon. Kalau saudara perlu dengan kasih, halo mama. Iya. Karena Roh Kudus itu menguncurahkan kasih Allah itu ke dalam hati kita, ya, dikatakan tidak mengalir ke dalam hati kita, dicurahkan ke dalam hati kita dengan habis-habisan gitu loh. Iya. Jadi saya membayangkan gini, kalau saya bermitra dengan Roh Kudus itu mencurahkan kasih Allah itu berlimpah penuh gak habis-habisnya dalam diri saya. Maka kasih yang penuh itu pasti meluap keluar, bukan? Iya. Ya, pasti meluap keluar dengan sendirinya. Jadi bukan karena kita, aku harus anak-anak Tuhan harus mengasihi, bukan. Iya. Berusaha mengasihi. Berusaha mengasihi. Tetapi itu secara otomatis akan mengalir keluar. Karena sudah penuh di dalam kita. Karena Roh Kudus yang mengalirkannya penuh dalam kita. Sehingga itu akan meluap keluar. Dan itu akan membawa dampak bagi sekitar kita. Ini yang dibenci oleh iblis. Itu sebabnya rahasia bagaimana kemitraan dengan Roh Kudus. Iblis tidak mau kita tahu hal itu. Karena kalau kita tahu hal itu, betapa dahsyatnya keberadaan kita di tengah dunia ini. Katakan saldonya penuh. Saldonya penuh. Nih ya saudara, kalau saldonya penuh dengan kasih, orang dekat saudara seneng gak? Kepingin dekat saudara gak? Iya kan? Karena aduh kalau aku dekat kamu kok rasanya tenang ya. Belum pada gak ngapa-ngapain.
tenang, biasa-biasa aja. Hadirat kasih itu begitu kuat dalam kita. Amin. Jangan sampai gini, kok heran ya, kalau aku dekat kamu jadi stres ya. Kalau aku dekat kamu kok jadi pusing ya gitu ya. Udah deh, jangan deket-deket deh. Jangan sampai, mama jangan deket-deket deh, kalau dekat mama aku pusing soalnya gitu. Atau suami, sayang jangan deket-deket ya, kalau aku lihat kamu udah pusing soalnya gitu. Katakan, disayang Tuhan. Disayang Tuhan. Disayang keluarga. Disayang keluarga. Disayang suami. Disayang suami. Disayang semua orang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ini rahasia yang luar biasa karena Roh Kudus adalah roh kasih itu. Kami berdua sebetulnya berlatar belakang yang berbeda dan punya kebiasaan yang berbeda. Tetapi oleh Roh Kudus kami bisa disatukan. Ya. Dan kami bisa mengalami kasih yang gak habis-habis. Ya, Ya. ya. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan engkau luar biasa. Roh Kudus engkau luar biasa. Engkau memberikan kelimpahan, saya kelimpahan kasih, dia kelimpahan kasih. Jadi kita menjadi satu di dalam kasih Jadi Tuhan. banjir jadi ya. Amin. Amin. Tenggelam di dalam kasih. Amin. Ya. Oke ya, nah yang unik kata kasih itu kita selalu mengenalkan agape ya. Yuk kita sama-sama, apa tuh agape ya? Kasih adalah agape, yaitu kasihnya Tuhan sendiri, kasih yang mau berkorban, kasih tanpa syarat, kasih tanpa batas, dan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Bayangin kalau sudah dipenuhi dengan kasih, sudah menjadi orang yang gak egois. Saudara siap menerima perbedaan. Saudara tidak takut dengan perbedaan. Saudara aman dengan perbedaan. Amin. Amin saudara. Jadi permasalahan itu bukan orang yang nyakitin kita. Permasalahannya bagaimana kita meresponi orang yang menyakiti kita. Amin. Kayaknya lagi dipikir deh nih, gak ada Iya. amin ya. Oke saya tanya, sebetulnya masalah dari dalam kita atau luar kita? Jujur. Ayo, masalah dari luar apa dari dalam? Saya tanya, apa ada orang yang sempurna? Tidak. Kemungkinan bisa gak disakiti? Sangat Bisa. mungkin. Dunia ini udah broken. Udah banyak orang yang luka. Jadi gak bisa kita mengira dari orang yang gak menyakiti kita. Pasti ada. Tapi permasalahannya bukan orang itu. Gara-gara dia hidupku hancur. Gara-gara dia hidupku jadi seperti ini. No. Kita tidak ditentukan oleh orang lain. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Jadi masalah sebetulnya mulai dari mana? Pikiran kita dan hati kita. Bagaimana kita meresponi masalah itu? Katakan, aku orang yang bahagia. Aku orang yang bahagia. Sangat bahagia. Sangat bahagia. Kata siapa? Karena ada Tuhan dalam kita, amin. Ya. Nah, kasih agape ini yang mengerjakan adalah Roh Kudus yang dalam Iya, kita. iya, Nah, inilah yang membuat kita menjadi pribadi yang powerful. iya, Amin. Karena dunia tidak bisa menyakiti kita lagi. iya. Karena kasih Allah sudah ditaruh di dalam kita secara berlimpah oleh Roh Kudus. Amin. Dan yang berikutnya kata kasih di dalam bahasa Aram ini hoba, ini luar biasa. Yuk kita baca sama-sama ya. Kasih adalah hoba, bahasa Aramnya yang artinya membakar. To set on fire dan mempunyai dua arti atau homonim yaitu cinta yang membara, burning love, dan cinta yang menyala-nyala atau fiery love. Wow. Jadi kalau kita bermitra dengan Roh Kudus nih, kita menjadi akan orang yang menyala-nyala. Menyala-nyala, membara. Maka ya. dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Jadi kita menyala-nyala dalam apa? Dalam melakukan kehidupan kita, Iya. dalam melayani sebagai istri, sebagai pribadi, kita menyala-nyala. Dan orang akan melihat, wow kamu tuh menyala-nyala sekali ya, bergairah dalam kehidupan kita yang kita jalani. Wow. Nah, itu orang yang menyala-nyala akan membuat orang yang dekat dengan dia jadi menyala-nyala. menyala juga. Amin. Amin, saudara. Katakan, tidak suam-suam. Tidak suami. Menyala-nyala. Menyala-nyala. Amin, saudara. Jadi kita menyala-nyala tidak tergantung dompet. Tidak tergantung bulan. Ya. Saya kalau awal bulan menyala-nyala, bagus malah. Tapi kalau udah tengah-tengah bulan, tidak menyala-nyala lagi. Gak ada hubungannya sama dompet. Amin. Katakan menyala-nyala. Menyala-nyala yang asli. Yang asli. Yang asli. Burning love ya. Oke ya. Nah, Amin. nah hari ini karena kita ini khusus kaum wanita,
kami hari ini mau sharing bagaimana pentingnya wanita ini bermitra dengan Roh Kudus. Yes, amin. Kenapa? Karena wanita fungsinya juga sebagai penolong. Nah, ketika bersinergi bermitra dengan Roh Kudus, maka fungsi peranan wanita ini akan menjadi maksimal. Amin. Yuk kita lihat, apa artinya dari kata penolong? Yuk kita baca sama-sama, wanita adalah penolong ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Wow, perhatikan ya. Seringkali kita melihat kata penolong itu sesuatu yang lemah. Sepertinya ya hanya penolong. Wanita tuh lemah. Hari ini ya. kita akan lihat bagaimana peranan penolong itu begitu luar biasa. Kita baca sama-sama. Teruskan lagi ya. Ezer ya. Penolong, kata Ibraninya adalah Ezer. Iya. Bacanya Ezer ya. Sehingga digunakan untuk bantuan militer dan satu istilah yang dikaitkan dengan Allah sendiri dan ada sebanyak 14 kali dalam Alkitab. Misalnya Mazmur 33 ayat 20, Mazmur 54 ayat 4. Wow. Jadi kalau kata Tuhan menolong itu sama dengan kata Ezer. Iya. Jadi kata Ezer ini Ezer. menempatkan wanita bahwa wanita itu bukan wanita yang lemah. Iya. Makhluk yang lemah. Tetapi punya kekuatan dan punya kuasa yang luar biasa. Seperti dikatakan ini seperti kekuatan militer. Wah, ada Ya, powernya. seperti sering digunakan untuk bantuan militer. Wow, kita ini wanita tuh bukan yang lemah, tapi Tuhan katakan seperti bantuan Ya. militer. Nah, ini diungkapkan dalam ayat-ayat di Mazmur 33 ayat 20. Yuk kita lihat ayat ini ya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Jadi jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah Ezer kita dan perisai kita. Ini dia saudara. Kata Ezer ini sebagai penolong. Ezer. Ya. Terus Mazmur 54 ya. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Jadi sesungguhnya Allah adalah Ezerku, Tuhanlah yang menopang aku. Ini saudara. Amin. Jadi penempatan kata Ezer pada wanita itu menempatkan bagaimana gambaran pribadi Allah yang luar biasa itu. Ada pada wanita ya. Amin. Teruskan lagi Wow, ya. bersukacitalah ya para wanitanya Allah ya. Dahsyat sekali ini ya. Dikatakan begini, kata Ezer ini, kata ini dapat diterjemahkan sebagai penyelamat yang kuat. Wow, 1, 2, 3. Penyelamat yang kuat. Tadi Roh Kudus dikatakan penolong dan penyelamat. Dan wanita dikatakan penolong dan penyelamat yang kuat. Wow, ini luar biasa sekali. Teruskan lagi ya. Jadi kita tidak akan pernah mengatakan bahwa Allah lebih rendah daripada manusia. Demikian juga tidak seharusnya kita mengatakan bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Karena baik Allah maupun perempuan itu adalah Ezer. Wah, saya sih berharap saudara dengar baca ini tepuk tangan. Haleluya Yes, Tuhan. aku adalah Ezer ya. Dahsyat gak saudara? Amin. Jadi tidak ada di mata Tuhan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Enggak. Masing-masing punya peranan, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing. Makanya ketika pria dan wanita disatukan, sinergi itu akan menjadi gambaran Allah yang sempurna. Amin. Amin, saudara. Nah, kalau sudah perhatikan di sini, Tuhan mau supaya kita menyadari bahwa setiap kita ciptaan Tuhan punya posisi yang spesial di hadapan Tuhan. Kita adalah Ezer itu. Teruskan Amin. lagi ya, Ya. kata Ezer ya. Penolong kata Ezer bahasa Ibraninya yaitu pilihan Allah Teruskan mengenai lagi, ya. Ezer menunjukkan bahwa perempuan adalah baris depan pertahanan laki-laki dan rekan yang setara dalam perjalanan hidup. Wow. Luar biasa saudara ya, baris depan pertahanan laki-laki. Jadi saya waktu pelajari ini, aduh laki-laki kalau nggak menyadari isinya adalah Ezer, nyesel banget. Kenapa? Tradisi, budaya, agamawi menempatkan wanita di dalam posisi yang di bawah laki-laki. Bukan berarti wanita tidak tunduk dengan pria loh, bukan ya saudara. Saya berbicara di sini konteksnya bagaimana di mata Tuhan kita ini suami istri ini bermitra. Yes. Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa supaya kemitraan itu menjadi sempurna. Amin. Ini luar biasa sekali ya. Teruskan lagi ya. Ezer adalah pemberian Allah kepada suami. Peran perempuan lebih dari sekedar asisten bagi laki-laki. Dia adalah solusi yang dinamis untuk kesepian yang dirasakan laki-laki dan sebagai orang yang melindungi, menyingkapkan, dan menolong. Nah,
Sudah lihat kan? Ternyata laki-laki lemah kan? Ya kan? Suka kesepian, perlu ditolong, ya itu. Badannya aja keker. Nah, itu hanya bisa diisi oleh siapa? Ezer itu. Yes. Kalau si pria udah sempurna semuanya, buat apa Tuhan menciptakan penolong itu? Jadi ketika kita menyadari wanita peranan ini, maka perhatikan, dia menjadi solusi yang dinamis. Wah, jadi kehadiran saudara menjadi pribadi yang menyenangkan. Solusi yang dinamis, jadi penuh dengan ide, penuh dengan hikmat. Dan bisa menyingkapkan Iya. dan menolong. Wow. Bisa menyingkapkan ya. Karena Memberikan wanita- hikmat. Iya. Ya. Teruskan lagi ya. Oke. Penolong yaitu Ezer itu, sebagian orang melihat gambaran kuno mengenai Ezer sebagai E yaitu mata, Z sebagai senjata, R kepala yang berarti yang menyingkapkan musuh. Allah dan Adam sama-sama menginginkan rekan. Wah, jadi yang menyingkapkan musuh. Ya, jadi berbicara tentang kemitraan rekan. Jadi kita lihat di dalam PowerPoint berikutnya struktur dari kata Ezer itu ya. Nah, ini luar biasa ya. Kata Ezer ini terdiri dari Ain, Zain, dan Res. Jadi kalau dibaca Aizer, 1, 2, 3, Aizer. Aizer. Nah, struktur dari bahasa Ibrani Ain ini berbicara tentang mata, mata ya. Lalu Zain itu weapon, Senjata. dan Res itu adalah head, kepala. Iya. Nah, kata mata berbicara apa saudara? Wanita diberi kemampuan untuk bisa mempunyai intuisi melihat. Oke, yang pertama kali menemukan ular Adam dan Hawa. Menemukan ular Adam atau Hawa saudara? Hawa. Hawa kan? Oke, pertanyaannya ularnya itu sudah lama gak di Taman Eden kira-kira? Kira-kira udah lama gak ya? Udah lama kan? Adam dan Hawa jatuhnya di Taman Eden atau di luar Taman Eden? Di Taman Eden kan? Iya kan? Berarti ularnya udah lama dong. Tapi Tuhan gak pernah bahas ular selama ini. Kalau misalnya Tuhan bilang tiap hari, Hawa, Adam, hati-hati ya, ada ular jahat banget, hati-hati. Tiap hari dibahas ada ular, gak pernah dibahas sama Tuhan. Karena bagi Tuhan ular gak penting. Amin saudara? Nah, tapi karena si Hawa ini punya ketajaman, kepekaan, kayaknya ada yang gak beres di dalam nih. Nah, dia tahu nih. Ini ular nih kayaknya ada yang gak beres. Dia punya mata, intuisi dikatakan seperti itu. Nah, itu gak punya pada laki-laki. Saya kasih contoh deh ya. Wanita pertama kali melihat pria pada waktu cari jodoh lah gitu ya. Udah punya tahu gak? Ini kayaknya cowoknya gak bener deh. Ayo jujur. Punya intuisi. Punya intuisi kan? Ya kan? Atau enggak saudara jadi istri tempatin suami ya, terus ketemu kenal, kayaknya nih orangnya gak bener deh, kan gitu kan. Tapi itu perasaan kamu aja, tapi gak bisa dijelaskan. Nah intuisinya memang itu gift Tuhan kasih. Nah seringkali pria meremehkan hal itu. Nah hari ini saudara, ketika saudara bermitra dengan Roh Kudus, intuisi itu akan membuat saudara dilepaskan dari rancangan jahat. Amin. Wah ini dahsyat banget. Jadi saudara punya mata untuk melihat hal-hal yang tidak terlihat. Dan di dalam wanita ada senjata. Yes. Ada kekuatan. Nah kata head ini berbicara juga seperti leader, pemimpin. Ada kekuatan seperti itu ya. Oke, teruskan lagi. Allah menginginkan seorang manusia untuk mengolah dan mengerjakan taman itu, yaitu Taman Eden. Mencapai tujuan Allah untuk manusia menghasilkan buah. Tetapi Adam juga membutuhkan seorang pengantin, seorang teman hidup yang akan dapat hidup dan bergerak dan menyukainya. Wow, jadi Ezer itulah yang akan membuat Adam bisa bekerja dan menggenapi rencana Tuhan ya. Teruskan lagi ya. Jadi Allah memberi Adam sebuah pekerjaan dan seorang istri. Semua ini harus menjadi gambaran bagi Adam tentang kerinduan Allah akan seorang rekan yang kekal yang bukan hanya akan bekerja bersamanya, melainkan juga mengasihi dan menghargainya. Wow, amin saudara. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika wanita bermitra dengan Roh Kudus, maka fungsi Ezer itu akan menjadi maksimal. Nah pertanyaannya, kenapa Hawa menjadi powerless? Yuk kita lihat sama-sama ya. Kenapa Hawa menjadi kehilangan kuasa sebagai Ezer itu ya? Tolong yang berikutnya ya, powerless ya.
ketika kita percaya kepada kebohongan iblis, maka kita sedang memberi kuasa kepada iblis dan kita menjadi powerless. Amin. Jadi jangan membangun identitas berdasarkan apa kata orang, apa kata dunia. Ketika kita bangun identitas kita wanita dengan apa kata dunia, kita akan jadi powerless. Nah, iblis berusaha merusak hal itu supaya fungsi Ezer itu tidak terjadi dalam diri kita. Di dalam kita sudah ada kuasa Roh Kudus itu. Oleh karena itu kita harus menjadi wanita yang powerful, ya. 1, 2, 3, powerful. Powerful. Ya. Ketika kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita memiliki kuasa atas iblis dan kita menjadi powerful. Amin. Jadi kenapa Roh Kudus perlu kita bermitra dengan Roh Kudus? Supaya kita tidak bisa ditipu oleh iblis. Amin. Kita tahu kebenaran. Kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Sehingga kita menjadi orang yang powerful. Nah, begitu kita percaya kepada kebohongan iblis, kita sedang menyerahkan kuasa itu kepada iblis. Ya. Sehingga iblis yang berkuasa atas kita. Amin. Jadi sebetulnya iblis nggak ada kuasanya. Tapi dia menjadi punya kuasa ketika kita percaya kepada kebohongannya. Ya. Nah, ketika kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan, kepada apa kata Tuhan, maka iblis tidak berkuasa atas kita. Kita berkuasa atas iblis itu. Ya. Amin. Nah, karena firman Tuhan itulah membuat kita mempunyai kuasa itu. Amin. Katakan kiri kanan, jangan gosip. Jangan ngomong gosip. Nggak penting. Amin. Katakan ngomong firman Tuhan. Ngomong janji Tuhan. Amin. Ya. Oke, nah saudara perhatikan. Ternyata saudara kalau kita lihat dengan kebenaran firman Tuhan ini, ketika wanita bermitra dengan Roh Kudus, maka fungsi Ezer itu akan membawa dampak yang dahsyat. Iya, kenapa? Karena ketika kita bermitra dengan Roh Kudus, tadi dikatakan Roh Kudus itu yang memberi kita ketenangan, Ya. memberikan kita nasihat, Ya. memberikan kepada kita kasih yang luar biasa itu, Ya. sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam berumah tangga, dalam berkeluarga, Ya. masalah suami, masalah anak-anak, ketika kita bermitra dengan Roh Kudus akan memberi kita hikmat dan pengertian. Roh Kudus akan menolong kita, menasihati kita. Roh Kudus akan memberikan kepada kita rasa kasih yang tidak dapat dilakukan kita sebagai manusia. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan baik suami, anak-anak, kita akan melihat dari sudut pandang kasih. Ya. Karena Roh Kudus yang mengerjakannya dalam kita. Sehingga kita tidak bisa ditipu. Bahkan ketika kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, maka kasih Allah itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan membuat kita percaya kepada perkataan Allah. Bukan kepada masalah yang kita hadapi. Amin. Itulah kedahsyatannya ketika kita bermitra dengan Roh Kudus. Dan kasih Allah itulah yang akan menggerakkan kuasa Allah bekerja. Amin. Yang akan melepaskan kuasa Allah bekerja. Kenapa Yesus bisa menyembuhkan banyak orang? Karena kasihnya di dalam dia itu penuh. Katakan, di dalam kasih ada kuasa. Di dalam kasih ada kuasa. Di dalam kuasa ada kasih. Amin. Yuk kita lihat sekarang ya. Bagaimana ketika istri bermitra dengan Roh Kudus. Yuk kita baca sama-sama. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Iya. Integritas dan kekuatan dari istri yang saleh mengubah suaminya menjadi seorang raja yang terhormat. Tetapi istri yang membuat malu suaminya melemahkan kekuatan identitas suaminya. Wow. Dahsyat nggak nih saudara? Ternyata identitas suami itu dibangun dari integritas dari istri. Dan integritas seorang istri itu dapat diperoleh karena kita bermitra dengan Roh Kudus. Amin. Oke, Kita teruskan akan lagi. menjadi istri yang berintegritas kalau kita bermitra dengan Dia. Amin, teruskan lagi ya. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ya. Setiap perempuan bijak menguatkan hati dan membangun keluarganya. Tetapi perempuan bodoh secara bertahap akan meruntuhkannya dengan tindakan-tindakannya sendiri. Wow, jadi ketika wanita bermitra dengan Roh Kudus, dia akan menjadi wanita yang bijak yang akan membangun dan menguatkan hati. Amin. Wah, luar biasa Jadi ya. bukan menjadi wanita yang lemah. Iya. Amin. Oke, Ya. teruskan lagi ya. Istri yang cakap, siapa yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Iya. Siapa yang dapat menemukan istri seperti ini? Dia adalah seorang perempuan yang memiliki keberanian dan kekuatan. Dia penuh dengan kekayaan dan hikmat.
Harga yang dibayar untuknya lebih besar daripada banyak permata. Wow, luar biasa. Jadi istri yang bermitra dengan Roh Kudus, dia akan menjadi wanita yang memiliki keberanian, Yes. kekuatan, bahkan hikmat, kekayaan. Wow. Kekayaan Jadi, hikmat ya. kekayaan hikmat ini yang tidak bisa dinilai oleh apapun. Dan nilai seorang wanita yang bermitra dengan Roh Kudus dikatakan apa tadi? Harga yang dibayar untuknya. Jadi harga nilai kita ini sebagai wanita yang bermitra dengan Roh Kudus lebih besar daripada banyak permata. Wah. Ya. Jadi wanita nggak usah Sehari-hari. ribet sama permata, udahlah. Kita nilainya sudah Nilainya lebih lebih tinggi besar dari dari permata. Amin. Meskipun nggak punya permata, kita sudah jadi permata. Amin. Amin. Ya, jadi saya sudah punya permata yang luar biasa itu. Amin. Ya. Amin. Amin. Nah, kayak mau bersaksi bagaimana ketika kami menyadari peranan Roh Kudus itu, maka kehidupan kami dalam berkeluarga seperti membangun keluarga, membangun anak-anak kami. Nah, salah satunya adalah kesaksian anak kami ya. Ya, jadi kami ingin mengangkat satu kesaksian daripada anak Silakan, kami yang ya, kedua. fotonya, ya. Yang kedua adalah dia adalah anak ini ketika kecil, anak ini Bisa foto keluarganya yang dengan itu. Dengan, anak kami ini ya, sering sakit-sakitan. Ya. Jadi bolak-balik masuk rumah masa sakit. balita ya. Masa balita, bolak-balik masuk rumah sakit dan juga sering step. Stepnya itu sudah sering kali. Dan itu masa-masa kami baru bertobat waktu itu. Iya. Ya. Itu sangat sering. Akhirnya kami dipanggil oleh dokter. Dokter mengatakan bahwa dokter ini mengkhawatirkan anak ini akan terganggu kecerdasannya, terganggu brainnya, otaknya, dan harus di MRI segala sesuatunya. Karena dengan dia sering sakit dan sering step, maka terancamlah semua apa yang ada di dalam otaknya. Ya, waktu kami dengar hal itu, kami sudah percaya Yesus waktu itu. Ya. Itu kan merupakan satu masalah, bukan? Karena dengan kami melihat anak kami yang masih kecil gini, anak itu nanti masa depannya seperti apa ya? Nah, itu tipu daya iblis. Iblis selalu memasukkan ke dalam pikiran kita satu ketakutan, kekhawatiran, satu ketidakpercayaan, satu hal yang membuat kita sepertinya meskipun kita kenal Tuhan sepertinya kok nggak berdaya gitu ya. Karena dia bahkan yang bicara kan dokter, pasti kan kita harus percaya gitu apa kata dokter. Tapi waktu itu kami berdua mengambil keputusan untuk tidak terpengaruh, tidak percaya dengan apa kata manusia. Tapi kami percaya apa kata Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengizinkan anak ini lahir, Tuhan melakukan sempurna adanya. Apa yang terjadi? Ketika dia berangsur-angsur remaja, kuliah, SMA dan semuanya, kami membawa anak ini untuk bergantung kepada Tuhan, khususnya kepada Roh Kudus. Itu yang membuat kami membuktikan kebersamaan, kemitraan dengan Roh Kudus akan membuat semuanya diubahkan. Dari yang buruk menjadi sungguh amat baik. Apa yang terjadi ketika anak ini secara khusus kami bawa dia untuk bergantung kepada Roh Kudus, untuk terus melekat dengan Tuhan. Dia melewati masa-masa itu dengan apa yang dikatakan dokter tidak terjadi. Bahkan dia lulus cum laude di S1-nya. Bukankah itu luar biasa perbuatan Tuhan? Ini yang harus kita tangkap. Jangan percaya kepada fakta yang disodorkan iblis. Yang membuat kita putus asa, yang membuat kita seperti tidak ada harapan, yang membuat kita sepertinya hancur. Tetapi kita punya Allah. Kita punya Roh Kudus yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia bisa menikah dan mempunyai anak 2. Ya, cucu kami 2 dan dia melanjutkan bagaimana cara untuk terus bermitra dengan Roh Kudus kepada cucu-cucu kami. Dan kemarin dia lanjutkan kuliah karena suaminya pindah ke Malang. Dan dia kuliah lagi. Apa yang terjadi? Kemarin dia mendapatkan satu predikat namanya pemuncak. Yaitu yang terbaik dari yang terbaik. Wow, itu luar biasa Tuhan ya. S2-nya dia. S2-nya. Maksudnya begini, ini adalah satu bukti. Bermitralah,
mulai sekarang dan sampai seterusnya. Ajarkan kepada anak-anak kita kemitraan dengan Roh Kudus. Sebab Yesus sudah berkata, Bapa akan mengirimkan penolong yang lain sama seperti aku. Sama seperti Yesus yang akan menyertai engkau. Yang akan selalu ada bersama dengan engkau. Dan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia penolong, dia penasehat. Dia yang melakukan segala sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia. Dan dia yang mencurahkan kasihnya di dalam hati kita. Betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus. Sehingga apa yang kami alami dengan anak kami ini. Kami melihat Tuhan bersyukur. Waktu itu kami tidak terjatuh dalam tipu daya iblis. Kami menolak semua apa yang dikatakan oleh dunia. Kita harus lakukan apa yang Roh Kudus ingin lakukan di dalam hidup kita. Mari mulai saat ini bermitralah dengan Dia. Saya selalu berkata, Roh Kudus engkau adalah adi mitraku. Adi itu kan yang besar, maha ya. Mitra yang maha, yang sanggup melakukan apapun di dalam hidup kita. Jadi tidak ada satupun yang kurang dalam hidup kita. Tuhan sudah berikan Roh Kudus itu yang menyanggupkan kita melakukan tadi dikatakan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mulia, hal-hal yang penuh kasih, hal-hal yang tidak bisa dibatasi oleh dunia ini. Jadi bersukacitalah hari ini. Mari sambut Roh Kudus mulai saat ini. Katakan, aku mau bermitra dengan engkau. Aku mau melihat hari-hariku yang penuh kemenangan karena dikerjakan dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupanku. Hari ini kita semua yang di sini, kita akan menjadi orang-orang yang berdampak bagi sekitar kita. Karena Roh Kudus kita bermitra dengan Roh Kudus dan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita datang ke Tuhan. Yuk kita berdiri ya. Mari kita rindukan jamahan Roh Kudus. Mari rindukan supaya hari ini Roh Kudus benar-benar kita sambut dan kita mulai bermitra dalam kemitraan yang menyatu dengan Dia. Katakan, Roh Kudus, aku merindukanmu. Aku mau ada dalam kemitraan denganmu. Aku mau engkau yang memimpin hidupku. Membawa aku dari segala sesuatu yang penuh dengan kedahsyatan itu. Karena Allahku dahsyat dan luar biasa. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya sampai selamanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya sampai selamanya. Mari katakan, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Sebab Tuhan itu baik.
kasih setianya sampai selamanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya sampai selamanya. Kecaplah dan lihatlah kasih setianya sampai selamanya. Dereba mona more, dereba mona more be. Sembah dengan rohmu, shikara bala 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 bala. Bravo sanora more, nerera. Mamora mosereba. Nerera mona more. Biarkan mengalir, 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 mengalir. Saudara, kau rindu hari ini dilawat oleh Roh Kudus, diperbaharui kembali. Mari angkat kedua tanganmu. Saya merasa hari ini Tuhan sedang membuka sumbatan-sumbatan itu. Mungkin banyak di dalam dirimu ada luka, ada kecewa. Tuhan mau hari ini trauma-trauma itu yang menyumbat itu. Hal-hal yang selama ini menghalangi Roh Kudus bekerja, saya merasa seperti sedang dibuka. Seperti mata air yang ditimbun oleh batu, oleh tanah sedang disingkapkan semua. Batu-batu itu sedang disingkapkan semua. Shikarabaya alamataka, semua penuh Roh Kudus. Semua berbahasa roh, Shikarabaya. Shibrabada komberi brashe breniamu teke. Semua penuh Roh Kudus, Shikarabala bala bala bala. Haleluya, 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 haleluya. Mari semua, haleluya. Curahkanlah api Roh Kudus, curahkanlah api Roh Kudus, curahkanlah, oh, curahkanlah, curahkanlah di tempat ini. Amin. Semua, oh, curahkanlah api Roh Kudus, curahkanlah api Roh Kudus, curahkanlah, curahkanlah, curahkanlah di tempat ini. Sembah dereba mora, sembah ma dereba mora. Angkat kedua tanganmu, siap semuanya. Urapan Allah akan dilepaskan. Shikara bala 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 bala. Shikara bala 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 bala. Saudara yang rindu lawatan Allah boleh maju ke depan, boleh maju ke depan. Saudara rindu lawatan Allah boleh maju ke depan. Hari ini sesuatu yang baru sedang dicurahkan. Saudara boleh maju ke depan. Shikara bala 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 bala. Ya, kuasa Roh Kudus curahkan di tempat ini. Lawatan Allah sedang bekerja di tempat ini. Sekarang bala 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 bala. Ya, silakan. Mari maju ke depan, maju ke depan hari ini. Mari gerakkan tanganmu, buka hatimu. Kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini.
Shikarabalabalabalabataka. Boleh buat barisan, Shikarabalabalabalabat. Terima urapan, isi saya akan turun. Siapa lagi yang maju ke depan? Silakan maju ke depan. Urapan Allah akan dilepaskan hari ini. Urapan Allah akan dilepaskan. Ya, nyanyian baru mengalir. Sikarabalabalaba. Oh, manebeba mona, erebeba mosanureba morebereba. Saudara yang live streaming hari ini, Roh Kudus ada di tempatmu juga melawat. Lawat Tuhan dalam nama Yesus. Buka hatimu, katakan aku terima lawatan Allah. Aku terima lawatan Allah dalam nama Yesus. Shikarabalabalabala. Haleluya. Terima urapan Allah, terima. Shikarabalabalabala. Sumbatan terbuka dalam nama Yesus. Shikarabalabalabala. Jadi terbuka. Nereba mana? Yes. Nereba. Ya lama-lama. Nama Yesus. Shikarabalabalabala. Ya, belenggu penyakit, kelemahan, intimidasi, takutan, kekhawatiran dilepaskan dalam nama Yesus. Shikarabalabalabala. Bebas, pulih, sembuh. Amin Tuhan. Shikarabalabalabala. Kia ramaturia ramataka shakaralambai. Yes, Lord. Yes. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima Kalau kasih, saudara Roh ada yang Kudus. sakit hari ini, angkat kedua tanganmu. Kuasa kesembuhan akan mengalir. Saya akan hitung dalam hitungan yang ketiga. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan dia dahsyat. Engkau dahsyat. Dia besar. Engkau besar. Dia dan luar ajaib. biasa. Oh, Terima kasih Tuhan. dengan penuh kekaguman kami berkata, betapa dahsyatnya Engkau, betapa penuh kasih sayangnya Engkau, betapa luar biasanya Engkau. Engkau Allah kami, Roh Kudus Engkau ada bersama kami. Hari ini kami mendapatkan satu pengertian yang daripadamu, bahwa kami sudah lebih dari cukup. Dengan keberadaan Roh Kudus bersama kami, kami menghidupi hidup kami di dunia ini dari kemenangan datang kepada kemenangan, dan dari kemenangan ini Bapa Surgawi dipermuliakan, dan kehidupan kami menjadi kehidupan yang mengalirkan kuasa kedahsyatan kasih sayang Tuhan, dan bahkan semua yang terbaik yang dari Tuhan mengalir ke seliling kami dimanapun kami berada. Hadirat Tuhan ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan berkati. Teman-teman, sangat diberkati ya. Sangat diberkati. Saya percaya bahwa kita pasti berubah. Nomor satu, berubahnya melihat diri kita sendiri. Saya percaya bahwa tadi saya tuh benar-benar Tuhan itu mengatakan begini. Kamu itu adalah milikku seutuhnya. Jadi saya mesti bilang begini, si Mira ini nih milik Tuhan Yesus. Aku ini milik Tuhan Yesus. Milik Tuhan Yesus seutuhnya. Dan ketika kita menjadi milik bagi dia, itu gak boleh ada yang ganggu ya. Loh iya toh, pasti gak boleh diganggu kan. Dan itu membangun dan membangkitkan kita. Supaya apa? Masa keok, saya mesti bilang begitu, itu stop. Tidak bisa kalah lagi. Itu harus stop pada hari ini. Kenapa? Kita itu ditakdirkan gak pernah jadi orang yang kalah. Kita itu harus menang, saudara. Harus menang. Nah, kehidupan kekristenan kita itu bukan seberapa banyak kita ibadah. Bukan seberapa kita hafal itu yang namanya firman. Tidak. Tetapi ditentukan oleh seberapa banyak setiap hari kita itu berkata gini, aku menang. Aku menang. Dan aku menang. Itu mesti rasa sendiri gitu ya. Dan ketika kita menang, kita pasti bangkit. Ketika kita menang, kita tambah cinta loh sama Tuhan. Kita tambah cinta sama Roh Kudus. Bener gak sih?
Karena saya lihat kalau orang-orang itu bisa bersaksi tentang kemenangan dia yang dia peroleh, itu mulutnya itu nggak bakal gagu. Dia akan buka mulut dan dia cerita sama orang banyak gitu loh. Dan ketika itu terjadi, orang tuh kan akan dengar, sebetulnya tuh yang kamu ceritakan tuh siapa sih? Tuhan kamu tuh siapa sih? Gitu kan? Nah kita kan jadi bisa bersaksi ya. Kita bisa menginjil kan dengan cara yang menurut saya sederhana. Tapi mempertemukan orang dengan Tuhan Yesus. Kita mau cuma cerita doang gitu ya. Jadi saya percaya setiap wanita-wanita yang di tempat ini pengajaran Pak Agus dan Ibu Mala itu sangat sederhana. Kita tangkap dan kita bilang gini, kita mau dah. Ya, semua bermitra dengan Roh Kudus ya. Anggap itu sebagai person. Tapi tinggal di dalam saya. Gitu loh. Jadi kalau kita doa kita gak usah teriak-teriak gitu loh. Doa aja gitu yang benar-benar kedengaran nama kita supaya kita bangkit imannya. Tapi terdengar oleh Roh Kudus. Ketika kita bilang kita berperang, dia yang berperang. Gitu. Betul saudara, betul ya. Kalau kita bilang kita patahkan itu iblis dalam nama Yesus. Ini si Roh Kudus yang akan cekek itu iblis gitu. Bukan kita yang cekek gitu ya. Jadi artinya apa? Apa yang kita katakan dalam doa dia yang segera lakukan. Jadi I think kita gak harus ribet lagi ya. Gitu ya. Pasti menang ya. Pasti menang dan pasti menang. Baik. Teman-teman, saya ingin sampaikan tentang, kita kan biasanya setiap bulan ada ibadah ya. Tapi untuk bulan depan itu kita akan mengadakan retret. Coba katakan lagi, retret sehari. Ya, itu diadakan tanggal 6 Juni, itu hari Kamis teman-teman. Nah, kenapa hari Kamis? Karena hari Kamis itu kan memang hari kerja. Supaya tidak macet, kita akan retret di Sentul, ya. Dan judul dari retret ini adalah apa coba judulnya? Apa? Jadilah tangguh. Nah, begitu dah. Istilahnya gitu. Kalau sekarang jadilah tangguh, boleh jadi tangguh juga enggak. Pokoknya jadi tangguh, harus gitu. Keluar dari retret tangguh semua. Gitu saudara, pasti ya. Dan saya percaya itu kita butuhkan hari-hari ini. Kita nggak butuh yang lain saudara. Tapi menjadi tangguh, menjadi tak tergoncangkan, itu yang kita butuhkan. Jadi kira-kira nih teman-teman mau ikut nggak? Sudah daftar. Tolong daftar sama Ibu Tuti ya. Tolong daftar sama Ibu Tuti. Memang ada uang tuh 150.000 per orang gitu ya. Tapi ditanggung tidak keciwa lah. Sudah ya. Begitu ya teman-teman ya. Ikut ya teman-teman. Siapa yang mungkin kerja seperti saya juga kerja ya. Ambillah 1 hari cuti. Kita berangkat pagi dan kita kembali lagi jam 5 sore. Sudah kembali lagi jadi 5 sore jadi mungkin setengah jam lah sudah kembali lagi ke tempat ini. Begitu saudara. Oh ya, inilah videonya. Silakan. Hai ladies, jumpa lagi dengan kita. Kita akan mengadakan one day retreat di Vilas Gunung Gelis, Kamis 6 Juni. daftarkan segera. Jadilah tangguh. Puji Tuhan. Jadi tangguh ya ibu-ibu. Jadi betul-betul segera daftarkan diri hari ini juga ya. Begitu. Nah, ada permohonan doa. Jika Anda memiliki permohonan doa atau konseling atau kesaksian hidup, silahkan menghubungi telepon yang ada ditayangkan pada saat ini. Ya. Baik, mari kita berdiri dan kita terima berkat yang berasal dari Bapa Surgawi. Bapa, inilah kami semua. Kami adalah para wanita milik-Mu. Wanita yang sangat Engkau kasihi. Dan biarlah pada saat ini kami akan merentangkan tangan kami Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu. Sebab matamu sudah tertuju kepada setiap daripada kami. Curahkanlah kasih karuniamu yang begitu ajaib. Turun untuk setiap daripada kami.
Dan kami melihat ada terang Tuhan turun atas setiap kehidupan kami. Ada nafas ilahi yang turun juga atas setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, berkat yang terbesar bermitra dengan Roh Kudus itu Engkau juga berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami semua yang sudah menerimanya katakan amin.